Ya, selamat malam. Selamat datang di Bincang Aktor yang ke-35. Setelah kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Ditohir, sekarang kita ngobrol sama salah satu dosen keaktoran saya yang sudah lama ingin kita undang di Bincang Aktor tapi belum sempat ketemu dan akhirnya sekarang baru ketemu. Perkenalkan, ini dia Bapak Suharyoso. Selamat malam, Pak. Malah Santai loh, Pak. Mau ono kamera tadi. Piye. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Pak Yos ini adalah salah satu dosen dulunya dosen di jurusan teater ISI Yogyakarta dan salah satu seniman teater Jogja yang cukup punya nama atau bisa dibilang sangat terkenal di kalangan teatrawan Jogja era ini jenengan tahun pinten, Pak? ya 80-an, 90-an. 80-an, 90-an. Nah, itu yang kemudian membuat kita tertarik untuk tahu bagaimana perjalanan Pak Yos sampai akhirnya kemudian bisa ada di seni pertunjukan, bisa ada di teater, mengajar yang kita tahu kalau Pak Yos itu S1-nya di geografi nggak, Pak? Geografi UGM, kuliah 9 tahun, gitu Pak? Bener? Nah, kuliah 9 tahun geografi, tapi kemudian mengajar jadi dosen di jurusan teater, salah satu dosen pertama nggak sih? Salah satu dosen pertama lagi. Gimana tuh ceritanya? Di Asti. Sebelum isi. Asti, Pak, Akademi Seni Tari nih. Oh, oke. Nah, mungkin Pak Yus bisa menceritakan ke kita. Pak Yus ngomong dulu dengan aku wae, mboten napa-napa. Ora usah ndelok ning kamera, Pak. Bagaimana ceritanya kemudian Pak Yos bisa ada di dunia kesenian? Dari awal, dari kecil dulu sebenarnya, apakah Pak Yos seperti kebanyakan orang yang diajak bapaknya nonton seni pertunjukan lalu mencintai seni pertunjukan atau gimana ceritanya, Pak? Ya. Pertama-tama salam budaya, salam Nusa Antara. Nusa Antara. Jadi semuanya itu tidak instan. Tidak juga direncanakan secara sistematis semuanya itu untuk seni menurut saya ya. Semuanya itu mengalir begitu saja. Tapi perlu diketahui, saya kira hanya orang-orang yang punya modal, bekal, apresiasi yang cukup, yang bisa ya meniti karier dari awal, dari level yang terendah sampai yang tertinggi. Pada waktu SD, saya itu belajar tari. Oke. Jadi karena daerah saya dari Purwodadi, Keras, Kediri, itu orientasi budayanya ke Surakarta. Jadi kita main tari-tari Surakarta, Klono Gandrung, terus fragmen Gatotkaca, Wontorejo, terus Klono dan lain sebagainya tadi, semuanya gayanya Surakarta. Tapi itu SD itu levelnya ya, kalau pentas ya di ulang tahun atau acara SD tingkat desa sampai kecamatan atau 17 Agustusan biasanya. SMP saya nggak tahu karena komunitasnya atau gimana kok berubah. Jadi di SMP tertarik dengan karawitan. Oke. Terus bermain SMP 1 Kediri,
dengan kelompok Kerawitan. SMA agak bergeser lagi karena kami ada kompleks dalam kabupaten dengan putra bupati itu mendirikan band. Tapi minat saya dari sana mulailah. Minat saya ke sastra, puisi, deklamasi begitu. Nah, drama paling-paling fragmen di SMA itu. Itu yang saya anggap bekal saya dari daerah. Apresiasi ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu menguasai secara apa utuh gitu, tapi itu bekal. Lalu ke Jogja. Di sini saya pertama kali diajak teman bergabung ke Teater Puladaya, Pusat Olah Budaya Yogyakarta. Kecuali di situ Puladaya, jadi ceritanya Putu itu sudah mendirikan teater mandiri di Jogja, lalu ditinggal ke Jakarta, sehingga di Jogja ada grup teater mandiri Yogyakarta. Itu yang jadi sutradara asistennya Putu, ada dua yang membimbing saya itu, Sri Sadono yang pertama, yang kedua Agung Sanjaya. Agung Sanjaya itu seterusnya ikut ke Jakarta, ke Teater Mandiri Jakarta. Itu di luar kampus. Di kampus kita dapat bimbingan dan sekaligus sutradara. Sekarang udah guru besar. Sekarang Profesor Dr. Muhtar Pabotinggi. Jadi waktu dia jadi mahasiswa di Fakultas Sastra dan Budaya, dia menghimpun seluruh mahasiswa UGM yang punya minat pada teater, drama, begitu, bergabung. Kita pentas karya Rustandi, Prabu dan Putri. Disitulah saya mengenal rekan-rekan mahasiswa UGM yang terdiri dari berbagai fakultas. Di antaranya saya mengenal Mas Landung, Mas Mirkun, Mas Budi. Seperti Anda ketahui, Mas Mirkun itu adalah sekarang viral dengan tokohnya Mbah Karsono. Jadi itu angkatan-angkatan awal gitu. Itu awal terbentuknya TGM, Pak? Belum. Oh, belum. Itu teater universitas hanya spontan ya, dipimpin oleh Muhtar Pabotinggi, itu hanya dalam rangka dies, hanya proyek itu. Oke. Setelah itu baru kita bergabung, berpikir-pikir, lalu ya punya kesamaan ide bagaimana kalau kita mendirikan sebuah grup di Universitas Gadjah Mada. Itu tahun 74. Dengan Mas Landung, Mas Budi Prapto, lalu Mas Mirkun, Mas Yuwono, ada nama-nama putri, Mbak Nining Sulasti, itu dulu penyiar RRI,
lalu Mbak Susi Trisnowati itu sekarang jadi MC dan pelawak. Itulah berangkat kita mendirikan Teater Gajah Mada. Tapi ya itu karena kita teater kampus. Biasanya kalau zaman dulu kita itu punya kegiatan di luar kampus. Jadi kalau hanya satu grup di kampus, saya kira waktu dan latihan kurang. Maka biasanya kita double garden gitu, punya grup di luar kampus. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya masih aktif di Poladaya dan Teater Mandiri Yogyakarta. Itu ceritanya sejarah berdirinya Teater Gajah Mada. Lalu hubungannya sama kemudian meloncat itu, ceritanya ASTI, Akademi Seni Tari, Akademi Seni Musik, Akademi Seni Rupa mau bergabung fusi. Nah, kita Teater Gajah Mada 2 kali berturut-turut menjuarai, sekarang namanya Peksiminas, dulu Porseni mahasiswa tingkat nasional. Yang pertama kelihatannya tahun 80 79 gitu. Yang kedua tahun 81. Nah, karena ASTI, ASRI, AMI mau berfusi jadi satu, itu berat. Administrasinya yang berat. Membuat satu institut seni itu gak gampang. Prosesnya sudah lama beliau merintis. Kita dalam Porseni Nasional itu bersama rombongan-rombongan ASTI, AMI, ASRI itu jadi kontingen ke Jakarta, mewakili Jogja. Setelah 2 kali itu saya ditantang menurut saya. Ditawarin berani membuka jurusan baru. Mumpung itu SK Presiden. Jadi nanti diselipkan gitu. Jadi keputusan Presiden kepresnya itu nanti ada jurusan teater. Oke. Lalu saya ingat nasihat rektor saya, Profesor Kusnadi Harjo Sumantri. Nasihatnya saya kira itu bagus, kita ugemi bersama bagi alumni-alumni ini. Sederhana tapi berat. Lulusan sarjana ya, jangan mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Abot. Lalu saya coba, wah ini kesempatan. Dengan grup Teater Gajah Mada tadi kita bincang-bincang gitu. Lalu berani nggak berani, yo maju. Tapi sekali lagi, saya pertama-tama belum berdiri. Jadi lalu jadi dosen ASTI. Nah, ini barangkali tidak semua orang tahu. Dosen ASTI itu untuk pelajaran, untuk mata kuliah dramaturgi dan tata teknik pentas, TTP dulu namanya. Yang pertama diasuh oleh Bapak Sri Murtono, Direktur Asdrafi.
Setelah itu digantikan oleh Bapak Harimawan, RM Harimawan, yang diktatnya dramaturgi sampai seri yang ke-7 atau ke-5 itu. Setelah beliau sudah sepuh juga, itu selanjutnya saya dapat tugas meneruskan beliau mengajar dramaturgi dan tata teknik pentas di Akademi Seni Tari. Sehingga waktu bergabung jadi isi, ya tinggal geludung saja. Hanya perlu diketahui juga oleh rekan-rekan semua, berdirinya jurusan Teater Isi Yogyakarta itu bidannya yang melahirkan, yang membidani, yang menyusun program dan kurikulum, itu saya katakan lengkap lah, lebih lengkap dari perguruan tinggi sejenis. Dari Jakarta, direktur apa asisten direktur kesenian, direktorat kesenian, dirjen kebudayaan. Kalau saudara kenal A. Kasim Ahmad, Ya, kenal. itu bukunya tentang teater Nusantara, teater Indonesia, diterbitkan untuk buku pegangan SMKI itu. Lalu Pak Pramana, PMD, Pak Jaduk Jaya Kusuma, pernah jadi rektor IKJ juga. Dari Bandung, Pak Zaini KM, Pak Yakob Sumarjo, Pak Suyatna Nirun. Itu bidan-bidan kolektif. Dari Jogja ada dari bidang kesenian itu Pak Wijaya, Pak Rob Mujiono. Pak Rob Mujiono itu alumni Asdrawi. Lalu dari UGM itu Pak Di Sumanto, Asadi Siregar, Stefanus Jawanae. Nah, saya sebetulnya hanya notulen di awal, notulen dan mengkoordinir, ikut memproses lahirnya jurusan itu. Mereka lah pada awal-awal itu pengajarnya, pengampunya. Jadi saya jadi administrator aja. Nah, itu yang saya katakan, dibandingkan jurusan lain serupa, nah ini sudah bidannya dari Jakarta, Bandung, dan Jogja. Itu kira-kira berdirinya jurusan teater yang belum tentu loh. Tunggu apa? Pejabat struktural sekarang itu tahu. Geng. Ya. Belum tentu Bapak Ibu Dekan itu ngerti sejarah itu. Karena ada yang tanya, apa andil seseorang? Loh, waduh lah itu pendiri, bidan nih. Dia tidak tanya ya, kita kapan kalau nggak ditanya? Iya, betul. Ya, itulah sejarahnya. Nah, termasuk asisten-asistennya yang saya sebut tadi, yang dari mahasiswa ada yang sudah lulus, ada yang belum, seperti Mas Landung, Mas Budi, Mas Heru, bukan Heru Sambawa, tapi lupa saya, Mas Heru dari Balai Matematika itu ikut ya ngasisteni beliau-beliau yang dari luar terutama. Oke.
Kita akan lanjut di part yang kedua, Pak. Jadi kita akan per part, dan ini adalah part yang pertama. Kita akan ketemu lagi di part yang kedua, obrolan yang sangat menarik.